Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nasirotun Ardanti, NPM 1851010024. Saya di sini akan menjawab pertanyaan, apa yang terjadi jika pelaksanaan otonomi daerah tidak diiringi dengan kebijakan desentralisasi fiskal? Desentralisasi fiskal adalah penyerahan wewenang dari pusat ke daerah, sedangkan otonomi daerah adalah kemampuan yang baik dan peluang bagi pemerintah daerah untuk membuktikan kemampuannya dalam melaksanakan kewenangan yang menjadi hak daerah atau wewenang untuk memajukan daerah itu sendiri. Apabila otonomi daerah tidak diiringi dengan desentralisasi fiskal, maka akan terjadi ketimpangan, di mana anggaran pemerintah dari pusat sangat diharapkan bagi kemajuan suatu daerah dan kesejahteraan daerah, karena manfaat dari desentralisasi fiskal sangatlah penting sebagai sarana efisiensi ekonomi. Jika tidak ada desentralisasi fiskal, maka otonomi daerah tidak memiliki wewenang atas pendapatan pajak, dikarenakan ada beberapa pajak yang harus menjadi pendapatan daerah, bukan pendapatan pusat. Jadi, keputusan dari pusat tentang pajak harus menjadi hak yang dimiliki oleh otonomi daerah. Sekian, pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh rekan saya. Ratnasari, NPM 1851010036. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 2. Apa tantangan dalam pelaksanaan ODA bagi pemerintah daerah di Indonesia? Tantangan dalam pelaksanaan otonomi daerah bagi pemerintah daerah di Indonesia seperti dikemukakan oleh Suji Zuhro, salah satu peneliti utama Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, pernah mengungkapkan mengenai tantangan yang dihadapi di Indonesia dalam penerapan otonomi daerah setelah 20 tahun diterapkan. Tantangan tersebut diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, konsistensi pemerintah dalam bidang hukum atau pembuatan peraturan dan sulitnya melakukan harmonis antara undang-undang pemerintahan daerah dengan undang-undang terkait. Yang kedua, persepsi sepihak daerah mengenai kewenangannya yang acap kali lebih mementingkan daerah sendiri tanpa mempertimbangkan secara sungguh-sungguh manfaatnya dalam konteks lebih luas. Yang ketiga, kerumitan pengelolaan hubungan kewenangan daerah dan antar daerah. Yang keempat, adanya kolaborasi elit dan perusahaan dalam mengeksploitasi daerah guna mencari keuntungan sebanyak-banyaknya tanpa memperdulikan kemaslahatan umum dan kesehatan lingkungan. Saya Helma Rozalsa Absar, NPM 1851010039, ingin melanjutkan jawaban nomor 2 terkait kendala yang dihadapi pemerintahan Indonesia dalam pelaksanaan otonomi daerah. Ada 6. Yang pertama, adanya eksploitasi pendapatan daerah. Yang kedua, pemahaman terhadap konsep desentralisasi dan otonomi daerah yang belum mantap. Yang ketiga, penyediaan aturan pelaksanaan otonomi daerah yang belum mantap. Yang keempat, kondisi sumber daya manusia aparatur pemerintah yang belum menunjang dengan baik dalam pelaksanaan otonomi daerah. Yang kelima, banyaknya korupsi di daerah. Dan yang terakhir, adanya potensi munculnya konflik antar daerah. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan, apakah negara-negara maju melaksanakan otonomi daerah dan apakah yang menjadikan otonomi daerah tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Baik, saya akan menjawab, iya, negara-negara maju melaksanakan otonomi daerah. Yang menjadikan otonomi daerah tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, salah satunya dapat dilihat dari masyarakatnya itu sendiri. Kenapa? Karena masyarakat yang otonom adalah masyarakat yang mandiri, yang secara bebas dapat menentukan pilihan-pilihannya sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan dan dirasakan, seperti memilih kepala daerah, merumuskan kebijakan pembangunan daerah, dan keputusan lainnya sesuai dengan kondisi dan kemampuan daerah tersebut. Selain itu, untuk mensejahterakan masyarakatnya, pemerintah daerah dapat mengatur, mengelola, dan memanfaatkan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh daerah tersebut dan kemudian dimasukkan ke dalam kas daerah tanpa campur tangan pemerintah pusat. Negara-negara maju melaksanakan otonomi daerah. Yang menjadikan otonomi daerah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu dapat dilihat salah satunya dari masyarakatnya, karena masyarakat yang otonom adalah masyarakat yang mandiri, yang secara bebas menentukan pilihan-pilihannya berdasarkan kebutuhan yang diperlukan dan
dirasakan seperti memilih kepala daerah, merumuskan kebijakan pembangunan daerah, dan keputusan lainnya sesuai dengan kondisi dan kemampuan daerah. Selain itu, untuk mensejahterakan masyarakat, pemerintah daerah dapat mengatur, mengelola, dan memanfaatkan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh daerah tersebut, dan hasilnya dimasukkan ke kas daerah tanpa campur tangan pemerintah pusat. Dalam pelaksanaan otonomi daerah, upaya pemerintah daerah untuk mensejahterakan masyarakatnya yaitu dengan menciptakan lapangan pekerjaan dan membimbing masyarakat dan mengembangkan kreativitasnya yang berguna untuk membangun usaha agar dapat meningkatkan perekonomian warga. Peran serta masyarakat dalam membangun dan memajukan daerahnya juga sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan otonomi daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu meningkatkan kualitas pendidikan, meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan di daerah diharapkan dapat menjadi modal utama masyarakat dalam meningkatkan kualitas hidupnya. Pendidikan yang cukup juga dapat dijadikan bekal masyarakat dalam mensejahterakan kehidupannya. Baiklah, selanjutnya saya Ahmad Rendi Saputra, NPM 1851010011. Di sini saya akan menjawab soal nomor 4, yaitu apakah ada negara yang tidak melaksanakan otonomi daerah namun Pemdanya tetap maju dan berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya? Kalau untuk kesimpulannya itu ada. Jadi, ada yang namanya negara federal dan non-federal. Ataupun negara yang memakai otonomi daerah. Dan ditambah lagi negara monarki. Yang tidak memakai otonomi daerah sepenuhnya itu adalah negara monarki. Monarki itu ada pembagiannya, yaitu ada 3. Monarki konstitusional, monarki mutlak, dan monarki semi konstitusional. Di sini yang dikategorikan sejahtera itu kalau melihat dari negaranya di monarki mutlak dan monarki absolut. Monarki mutlak sama monarki absolut itu ada 6 negara saat ini, yaitu negara Brunei Darussalam, Oman, Qatar, Saudi Arabia, Swaziland, dan partisipan.